Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marcelina Kendek, NIM 20220111340055. Saya dari kelas 17B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pengertian Pancasila. Secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India, bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal i panjang artinya peraturan, tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan atau tingkah laku yang penting. B. Secara historis, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan UUD 1945. Di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam linia 4 pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan. C. Secara terminologis, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melangkai alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945, yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pengertian filsafat. Secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup, filosofi untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat. Mengapa dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Notonagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. B. Menurut para ahli, pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh berbedanya konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat muncul juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. Berikut beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang memiliki pengertian jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian menurut bahasa.
Cicero 106-43 SM. Filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Aristoteles 384-322 SM. Filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Plato 427-347 SM. Filsafat itu adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Objek filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Objek filsafat Pancasila ditinjau dari segi objektifnya. Filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap ada dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objek filsafat: A. Objek material. B. Objek formal. Menurut Endang Saifuddin Ansori tahun 1981, objek material filsafat adalah sarwa yang ada, segala sesuatu yang berwujud yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu 1. Hakikat Tuhan, 2. Hakikat alam, dan 3. Hakikat manusia. Sedangkan objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat, dan dengan demikian objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat difikirkan oleh manusia. Sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam pemikiran objek material filsafat. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah, kekurangan kata maupun materinya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.